Salam Marinir. Dari Markas Komando Kops Marinir, saya Serda Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Kops Marinir TNI Angkatan Laut di dalam maupun luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Dalam kegiatan paparan apel Komandan Satuan, Komandan Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi memaparkan pelaksanaan tugas operasional Kops Marinir pada kegiatan Rakor Renako II dan apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut tahun 2023. Di hadapan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, pada paparannya dan Kormar menyampaikan tugas pokok Kops Marinir sebagai Kotama Operasi TNI dan Kotama Pembinaan TNI Angkatan Laut, serta kemampuan operasi militer perang, operasi militer selain perang, operasi di luar wilayah yurisdiksi nasional, juga operasi khusus. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung Gada Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi melaksanakan kegiatan entry briefing yang diikuti oleh seluruh perwira, bintara, tantama, dan PNS Kops Marinir yang berada di wilayah Jakarta. Dalam kesempatan entry briefing tersebut, dan Kormar menyampaikan beberapa penekanan. Jaga nama baik Kops Marinir dan kibarkan terus panji-panji Kops Marinir. Jaga netralitas, jangan ada yang terlibat dalam politik praktis. Kita harus siap kapanpun saat negara memanggil, kita harus hadir dan berhasil. Tegas dan Kormar kepada seluruh prajurit. Kegiatan tersebut bertempat di lapangan apel Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberikan bantuan ke Palestina, Komandan Kops Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi diwakili Wakil Komandan Kops Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan memberangkatkan bantuan sosial untuk warga Palestina yang dilepas di halaman parkir markas Komando Kops Marinir. Bantuan tersebut diangkut menggunakan 5 truk, merupakan hasil kontribusi dari seluruh prajurit dan keluarga besar Kops Marinir yang akan dikirim di Kolin Lamil dan rencana akan diangkut KRI. Dari ketinggian 8.000 kaki, 9 penerjun Batalion Inti Amfibi 1 Marinir mendarat dengan sukses di ponton dan dermaga Biak Minajaya. Pertunjukan terlihat dari kejauhan langit Biak. Satu persatu penerjun terlihat meliuk-liuk dan bermanuver sembari melayang di udara. Dengan itu mereka lantas mengibarkan bendera di angkasa. Di antaranya bendera yang dikibarkan adalah bendera Sail Teluk Cendrawasih. Acara tersebut dalam rangka memeriahkan puncak perayaan Sail Teluk Cendrawasih di Numfor, Papua. Dalam rangka latihan bersama Keris Marinir Exercise tahun 2023, para prajurit Kops Marinir kedua negara tersebut menerima materi subjek mater SBOK Exchange. Pada latihan tersebut, prajurit Kops Marinir saling bertukar informasi materi-materi tempur terbaru dengan melaksanakan latihan patroli tempur, penyergapan, dan penghadangan. Terlihat prajurit Kops Marinir dari kedua negara sangat antusias untuk saling bertukar informasi tentang taktik perang terbaru. Kegiatan tersebut terselenggara di Puslat Murwah 6 Antralina, Jampang Tengah, Sukabumi. Dalam rangka menjalin latihan bersama antar negara, prajurit Batalion Inti Amfibi 1 Marinir dan Marine Special Operation Command melaksanakan latihan bersama Military to Military Connection Churchill 2023. Seperti yang dijelaskan Vice Sergeant Ben, Kops Marinir Amerika dan Marinir Indonesia memiliki program keahlian menembak yang baik dan berkualifikasi. Namun hal itu harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang dinamis. Latihan tersebut diselenggarakan di lapangan tembak PMPP TNI Sentul, Bogor. Petembak Marine Shooting Club Pasmar II berhasil meraih 4 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu pada lomba tembak Sikatan Precision Shooting Championship tahun 2023. 4 medali emas diraih petembak MSC Pasmar II Kops Marinir dari kategori senapan sasaran target jarak 100 meter open bergu, senapan sasaran target jarak 100 meter perorangan. Perlombaan tersebut terselenggara di lapangan tembak M. Sobirin Mokhtar, Unif Raider 500 Sikatan, Surabaya.
dalam rangka mengasah kemampuan diri prajurit Batalion Intai Amfibi 2 Marinir melaksanakan latihan standar kemampuan perorangan lanjutan triwulan 4 aspek laut tahun 2023. Latihan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai dengan 20 November 2023. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Danyon Taifib 2 Marinir, Mayor Marinir Sandi Farikta, dengan materi infiltrasi melalui Conning Tower dan Petor dengan KRI Cakra. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Pasir Putih, Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dalam rangka mengasah kemampuan bertempur prajurit Pasmar 2 Korps Marinir melaksanakan pendaratan amfibi pada latihan gladi tugas tempur L3 Koarmada 2 di Pantai Bandungan Asem Bagus, Situbondo. Latihan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian uji terampil guna mengetahui tingkat kemampuan prajurit baik secara perorangan maupun kelompok agar memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan latihan. Dalam rangka kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri, Komandan Pasmar 3, Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto menyambut langsung kedatangan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Haji Muhammad Tito Karnavian beserta rombongan tersebut dalam rangka menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 Otonomi Khusus Papua dengan tema Papua Festival 2023 Spirit of the Otsus. Kegiatan tersebut terselenggara di Distrik Remu Selatan, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka memperkuat Pasmar 3, Komandan Pasmar 3, Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto menerima kedatangan perwira remaja alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 68. Dalam amanatnya, Komandan Pasmar 3 mengatakan bahwa acara penerimaan perwira remaja Korps Marinir tidak hanya dipandang sebagai seremonial saja, tetapi lebih kepada arti kehadiran para perwira remaja yang sudah dinantikan dan diharapkan dapat mengisi organisasi Korps Marinir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan apel Kesatrian Marinir Agus Subekti Mako Pasmar 3, Distrik Laurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Atlet petembak Yonif 9 Marinir terus bersinar dengan kembali menyabet medali pada kejuaraan lomba menembak Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kejuaraan menembak tersebut diikuti oleh klub menembak di Indonesia, baik dari TNI, Polri, eksekutif maupun umum. Serdam Marinir Heri Nopriansah mewakili Marine Shooting Club Lampung dan berhasil memperoleh prestasi yang membanggakan satuan, yaitu juara 3 di kelas 3 posisi. Lomba tersebut dilaksanakan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam rangka mengajak generasi muda untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan melalui Bersih Pantai, Puslap Nomor 7 Lampon melaksanakan kegiatan bersih pantai. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dalam rangka mendukung dan menyukseskan program Pantai Bersih, sekaligus mengajak kepada generasi bangsa untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan tentang kebersihan dan keindahan. Kegiatan tersebut terselenggara di sepanjang pesisir Pantai Lampon. Dalam rangka latihan penanggulangan anti-teror Denjaka TNI AL Emergency and Crisis Major Exercise tahun anggaran 2023, prajurit Denjaka laksanakan simulasi pada latihan Gultor dikarenakan di simulasi tersebut terdapat kejadian pembajakan dan sandera oleh teroris yang dilakukan di dua tempat daerah objek vital di kapal MT Sanga-Sanga dan platform Sepinggan milik PT Pertamina Persero, tepat di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Reaksi cepat aksi khusus Denjaka melakukan manuver dan penyergapan melalui media udara dan dengan melaksanakan infiltrasi bawah air dan tim fast prop dengan menggunakan heli. Kegiatan tersebut berlangsung di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Berlarilah ketika kamu bisa, berjalan jika harus, merangkak jika perlu, tetapi jangan pernah menyerah. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya, Serda Emilia, mewakili kerabat kerja Dispenkormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalos Peva, Jaya Mahe, Marinir.